Horas, selamat pagi dan salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita diberikan kehendak bebas oleh Allah di dalam hidup kita. Kehendak bebas untuk memberikan kepada kita kebebasan di dalam memilih, di dalam bertindak, sehingga hidup kita bukan seperti robot yang diatur sedemikian rupa, tetapi diberikan kebebasan untuk berpikir dengan baik, terlebih di dalam hikmat dari Allah. Tetapi kehendak bebas bukan berarti manusia bisa dengan sebebas-bebasnya melakukan kehendaknya dengan sesuka hati, melawan Tuhan, melakukan kejahatan, melukai orang lain, atau melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehendak bebas harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih kehendak bebas yang diberikan Allah menjadi sarana mendukung kita untuk makin memahami apa yang Dia inginkan dalam hidup dan apa yang harus kita lawan yang tidak sesuai dengan kehendak dari Allah. Maka kehendak bebas itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk juga memuliakan Allah. Dan saat ini kita diingatkan di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak bebas itu, di dalam memilih apa yang hendak kita lakukan, kita pikirkan, maka kita harus di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Raja Ahaz ketika mengalami pergumulan akan serangan dari bangsa-bangsa di sekitarnya, ia merasa kecut, lalu ia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Raja Ahaz diingatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya ke-4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Yesaya mengingatkan kepada Raja Ahaz sebagaimana Tuhan memfirmankan agar ia tetap tenang, tidak takut dan tidak bimbang, dan tetap menyerahkan kekhawatirannya hanya kepada Allah, dan ia akan menolong dia. Tetapi dalam kehendak bebasnya Raja Ahaz memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Ia memakai kekuatan daripada Asyur untuk menolong dia di dalam peperangan. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yesaya tidak mau terjebak. Ia lebih baik mengasingkan diri dan tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan sebagaimana bangsa itu pada saat itu beserta dengan raja. Tetapi ia menantikan Allah, dan hanya Allah lah yang diharapkan, karena hanya Dialah yang diketahui, disadari dan dihidupi oleh Yesaya sebagai penolong satu-satunya. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Kalau kita melihat akan semakin sulit, terlebih di saat pandemi ini atau dalam kehidupan kekinian. Tidak jarang saya lihat ketika berada di simpang lalu lintas berwarna merah lampu, lalu orang banyak yang menerobos walaupun ia seharusnya berhenti. Lalu kita menjadi terusik, akhirnya ikut juga ambil bagian menerobos lampu merah. Dan terkadang karena tidak ada sanksi yang secara langsung, kita menganggap semuanya adalah baik,
dan tidak ada yang dilakukan kejahatan karena tidak merugikan orang lain. Dan itu terus-menerus dilakukan. Akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi tabiat, dan menjadi karakter kita untuk melanggar lampu lalu lintas. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita juga seperti itu. Tetapi ketika kita mampu untuk setia, maka dalam kesulitan apapun Tuhan tetap kita andalkan, dan kita tidak melanggar aturannya hanya untuk kesenangan sesaat membantu pergumulan kita itu. Atau di dalam umpama bahasa Batak ada yang mengatakan, eme namasak digagat ursa, ima namasa ima nani ula. Apa yang ada dilakukan oleh orang lain, itu kita lakukan. Tetapi dengan kehendak bebas kita, dengan keimanan kita. Bukan itu yang menjadi perlakuan kita, tetapi kita menjadi mampu mengkoreksi kesalahan orang lain, dan kita juga tidak menjebak diri kita di dalam kesalahan itu, dan senantiasa menantikan Dia yang adalah menolong kita senantiasa. Karena itu Bapak Ibu, ketika hari ini kita di dalam duka cita, tetap berserah kepada Dia dan andalkanlah Dia di dalam kehidupan. Ketika saat ini kita dalam pergumulan akan bisnis ekonomi kita, jangan menyerah dan menggunakan kekuatan duniawi, tetapi andalkan Dia senantiasa. Ketika kita memiliki pergumulan dalam pekerjaan atau perkuliahan atau cita-cita kita belum sampai, tetaplah setia sesuai dengan perintah dan aturan yang Dia berikan. Ia akan hadir dan menunjukkan pertolongannya, dan kita akan takjub dengan Allah kita, Allah yang setia. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini juga diikuti selanjutnya tentang berita akan hadirnya Immanuel. Maka Immanuel itu yang memberikan keselamatan, Kristus itu sendiri yang adalah Sang Firman. Itulah yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kawan, tetapi Kristuslah yang harus kita andalkan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kepada mereka yang berseru kepadanya, tetapi Ia akan hadir karena Dia adalah kasih, Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang tidak bermula dan yang tidak berakhir. Itulah Allah yang maha kuasa, yang tidak ada apapun di dalam dunia yang mampu mengalahkannya. Maka pilihlah hidup di dalam Tuhan, bukan memilih hidup yang melawan dan mengesalkan kehidupan Allah dan kehidupan sesama. Mari kita setia, andalkan Tuhan, dan lihatlah engkau akan dimenangkannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah atas kasih setiamu. Biarlah kami setia kepadamu, dan ajarkanlah kami untuk kuat ketika orang lain melakukan pelanggaran yang terasa nikmat, yang terlihat tidak memiliki persoalan. Tetapi biarkanlah kami setia untuk tidak terjebak di dalam kesalahan itu, dan kami terjebak untuk melakukan terus-menerus, dan akhirnya kami melihat kejahatan bukan lagi kejahatan, tetapi kami menanti-nantikan Engkau senantiasa di dalam Maranatha akan kedatangan Engkau kedua kali. Di dalam kesetiaan kami dimenangkan, dan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan menjadi pewaris dalam kerajaan-Mu. Sertai seluruh jemaat-Mu yang berduka, yang sakit dalam setiap pergumulan pekerjaan, rumah tangga, ekonomi. Biarlah Tuhan menguatkan, menghibur, dan menopang mereka, agar mereka tidak lemah, putus asa, tetapi di dalam pengharapan yang hidup, menantikan Engkau, mengandalkan Engkau, mereka akan melihat kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Karena itu Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, agar mereka bersuka cita di dalam pemeliharaan Tuhan,
walau menghadapi banyak tantangan hidup dan pergumulan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.